Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm part 2. Jadi di sini diketahui soal nomor 6 itu adalah besar muatan listrik Q yang menembus suatu penampang penghantar berubah-ubah menurut persamaan bla bla bla. Oke, nomor 6 kita tulis dulu ada persamaan Q 2T pangkat 3 plus 2T plus 7. Kemudian jika waktu yang dibutuhkan muatan listrik Q menembus suatu penampang penghantar sebesar 2 sekon, T-nya adalah 2 sekon, kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar adalah titik-titik. I-nya adalah yang ditanyakan. Nah, hubungan kuat arus listrik, jadi kalau misalkan ada kuat arus yang menghantar pada suatu penghantar gitu ya, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar, dia akan sebanding dengan muatan listrik. Jadi kita punya rumus sebenarnya itu adalah I sama dengan Q dibagi T. Q-nya itu adalah muatan, T-nya adalah waktu, dan I-nya adalah arus. Nah, kemudian jika muatan listrik dalam bentuk persamaan, ini kan persamaan nih, maka untuk menentukan kuat arusnya itu kita menggunakan fungsi turunan. Jadi jika Q bentuknya persamaan, maka menggunakan turunan. Kalian sudah pernah diajarin turunan? Jadi kalau ada misalkan gini, aku punya persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Maka turunannya atau kita simbolkan dengan Y aksen itu adalah 2 koefisiennya dikali pangkat. X-nya tetap ditulis, pangkatnya harus selalu dikurangi 1 ditambah 3. Pangkatnya kan 1 ya, berarti kita tulis 1. X 1 dikurangi 1. Nah, kalau yang tidak ada X-nya berarti tidak ditulis lagi karena tidak punya turunan. Maka Y aksen sama dengan 4X plus 3. Jadi, persamaan ini kalau diturunkan menjadi seperti ini. Nah, itu gampangannya. Sampai situ oke? Nah, kalau oke, jadi untuk mencari I, caranya adalah kita turunkan I sama dengan turunan dari Q dengan T. Jadi kita tulis I sama dengan dQ per dt. Sehingga kita bisa tulis D, kemudian Q-nya masukkan persamaannya, dibagi dt. Maka menjadi I sama dengan 2 kali 3 T pangkat 2 plus 2. Benar ya? Sama dengan 6T kuadrat plus 2. Setelah itu kita masukkan nilai T-nya. 6, 2 kuadrat plus 2. Menjadi 6 kali 4 plus 2. Berarti 24 tambah 2 sama dengan 26 ampere. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Oke, selanjutnya untuk nomor 7, jadi ada bentuk grafik. Grafiknya itu grafik I atau arus terhadap T sekon. Nah, grafik di atas itu menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan sebagai fungsi waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada hambatan tersebut selama 10 S pertama. Yang ditanyakan adalah muatan. Selama 10 pertama, berarti sampai sini ya, dari ini ke sini ya, semua grafiknya ya. Oke, nah kalau menemukan soal bentuk grafik seperti ini, maka kita hitung luas dari grafik. Hitung luas grafik. Dengan cara kita bisa membaginya menjadi 2 wilayah. Ini adalah misalkan daerah 1, ini daerah kedua. Luas daerah 1 itu membentuk persegi panjang ya. Berarti kita gunakan rumus P kali L. Panjangnya misalkan ini. Berarti 0 sampai 5, berarti 5. Lebarnya dari atas ke bawah, berarti 2. Maka didapatkan 10. Untuk luas kedua, itu membentuk trapesium, seperti ini. Benar ya? Rumusnya adalah jumlah sisi yang sejajar. Di sini yang sejajar dari sini ke sini, berarti 1 ditambah
1 sama sini berarti 2 ya. Kemudian dikali tinggi. Tingginya berarti dari sini ke sini. 5 ke 10 itu 5. Terus dibagi 2. Sehingga nanti didapatkan 3 kali 5 bagi 2. Berarti 7,5. Maka kita hitung luas totalnya aja. L1 ditambah L2 sama dengan 17,5 kolom. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Jadi termometer platina mempunyai hambatan 40 ohm. Kita tulis R-nya adalah 40 ohm pada suhu 20 derajat. Oke. T-nya adalah 20 derajat. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 130 ohm. Oke, ini berarti yang pertama, R yang kedua itu adalah 130 ohm. Jika koefisien suhu hambatan berarti alfa itu adalah 3,92 kali 10 pangkat min 3 titik lebur aluminium. Yang ditanyakan adalah TL-nya, titik lebur. Oke, kalau misalkan ditanyakan hambatan yang berpengaruh terhadap perubahan suhu, maka kita bisa menggunakan rumus R sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, delta T itu nanti didapatkan dari titik lebur dikurangi suhu awal. Nah, seperti ini. Berarti ini kita tinggal masukkan saja menjadi R-nya yaitu 130 sama dengan 40 kali 1 plus 3,92 kali 10 pangkat min 3 kali delta T. Coret-coret 13 bagi 4. Oke. Tiga belas dibagi 4 itu adalah 3,25 ya. Dikurangi 1 sama dengan 3,92 10 pangkat min 3 delta T. Berarti 2,25 dibagi 3,92 10 pangkat min 3 sama dengan delta T. Maka delta T sama dengan 2,25 kita bagi dengan 3,92. Hasilnya adalah 0,5739 10 pangkat 3. Kita kalikan dengan 1000 berarti ya. Menjadi 573,97 sama dengan delta T. Nah, delta T punya rumus TL dikurangi T0. T0 itu berarti yang ini suhu awal. Menjadi 573,97 ditambah T0-nya adalah 20 sama dengan titik lebur. Berarti dapat 593,97 derajat Celcius itu adalah titik leburnya. Berarti kalau seperti itu opsi yang tepat adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Linda akan mengukur tegangan suatu rangkaian. Hasil pengukuran tegangan akan diperoleh sebesar titik-titik. Oke, kita lihat bahwa ada alat. Alatnya itu arus ya, alat arus. Karena di situ berhubungannya sama A, berarti ada arus ampere meter. Tandanya itu ke sini. Ini ada 3, ini ada 4. Berarti I-nya kita tahu sebesar 3,5 ampere. Lalu ada hambatan sebesar 4,5 ampere. Yang ditanyakan adalah tegangan. Kita gunakan V, I kali R. I-nya adalah 3,5, R-nya adalah 4,5. Hasilnya 15,75 volt. Berarti yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 10 ya. Kawat penghantar dengan panjang L. Oke, berarti panjang sama dengan L. Resistivitas itu adalah Rho. Luas penampang itu adalah A.
agar hambatan kawat dengan bahan yang sama menjadi setengah R. Oke, ini berarti hambatannya anggaplah R. Kondisi kedua, R-nya diminta setengah R. Dapat dilakukan dengan cara mengganti titik-titik. Oke, kita kan punya rumus. Rumusnya adalah R sama dengan rho kali L dibagi A. Berarti kita bandingkan aja nih. R1 kita bandingkan dengan R2. Kita tulis rumusnya rho L per A. Rho L per A. Tapi untuk hambatan yang pertama, hambatan kedua itu diminta setengah R ya. Oke, berarti kita tambahkan setengah di sini. Ya, setengah rho L per A. Kalau sudah, kita hilangkan hambatan jenisnya karena mereka sama. Panjangnya juga bisa. Sebentar, panjangnya kan dibutuhkan ya. Oke, berarti habis itu duanya kita pindah ke ruas kiri menjadi 2L dibagi A sama dengan L per A. Berarti jawaban yang tepat apa? Panjang kawatnya menjadi 2L. Panjang kawat menjadi 1/4L. Kawat dengan luas penampang setengah A. Kawat dengan luas penampang 2A. Kawat dengan luas penampang 4A. Oke. Ini kan bisa kita gabungkan seperti ini ya. Berarti untuk yang R2, tunggu, tadi kata-katanya adalah dengan menggunakan bahan yang sama agar hambatannya menjadi setengah R. Hambatan kedua itu pengennya setengah R. Maka dapat dilakukan dengan cara mengganti gimana? Yang dibutuhkan itu setengah A. Oh, berarti nggak usah dipindah ya. Sebentar, kita cek dulu. Ini L per A sama dengan setengah L per A. Biar setengah R, ini kan setengah R nih. Berarti A yang kedua harus 2 kali A pertama. Ya nggak? Yang ini. Ini kan A pertama, ini A kedua. Berarti jawabannya yang mana? Kawat dengan luas penampang 2A. Benar ya? Berarti yang D.